Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita sukacita dan kesehatan, dan kita diberi kerinduan juga untuk dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu saat ini, bertepatan di Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 hingga ayat 30, dan dilanjutkan dengan ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam perikop kita diberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan?
"Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara sekalian. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menekankan satu tema berdasarkan perikop kita hari ini, yakni hidup dalam kebenaran di tengah kepalsuan. Saya ingin mengungkapkan pengalaman masa kecil saya tentang kebaikan dan kebenaran yang ternyata saya sadari keliru. Sebab ketika itu yang jahat itu selalu digambarkan dan distigmakan dengan yang buruk seperti buruk rupa, kemudian dengan warna hitam dan sesuatu yang menyeramkan. Sedangkan yang baik digambarkan dengan yang indah, dengan warna putih dan kelihatan rapi. Dan kami pernah juga memerankan satu drama yang berjudul Hitam Putih. Dan di sana ada dua kelompok orang-orang yang memerankan sebagai orang-orang yang benar dan orang-orang yang jahat. Nah, di kemudian hari, ibu bapak dan saudara, saya kemudian mendengar istilah ada kejahatan kerah putih atau white collar crimes, dan kemudian juga ada istilah dengan white lie untuk menggambarkan sesuatu kebohongan yang dianggap bisa dilakukan. Nah, begitulah sering stigma tentang kejahatan dan kebaikan disodorkan kepada kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam pengajaran Yesus yang disampaikan lewat perumpamaan pada teks yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan ini, sangat jelas di sana ditunjukkan bahwa kejahatan dan kebaikan itu hidup secara berdampingan dalam keseharian kehidupan manusia. Nah, itulah yang digambarkan oleh Yesus lewat perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kemiripan antara lalang dan gandum yang tumbuh bersama sejak dari kecil itu membuat sulit untuk membedakannya, yang mana gandum dan yang mana lalang. Nah, perbedaannya kemudian barulah menonjol ketika gandum itu mulai berbulir. Dalam penjelasannya, Yesus mengatakan, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, dan waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ayat 37 hingga ayat 39. Anak Allah dan iblis sama-sama menaburkan benih, dan benih itu sama-sama tumbuh dalam wadah yang sama, yakni dunia, masyarakat, dan komunitas di mana kita hidup. Nah, itu artinya tidak ada suatu area yang dengan sendirinya kebenaran dan kejahatan terisolir secara sendiri-sendiri. Yang kadang bahkan mengagetkan kita, ibu bapak dan saudara, ialah bahwa komunitas tertentu yang kadang memakai label kebaikan ternyata juga menjadi lahan atau tempat yang terlibat atau menutupi kejahatan terjadi atau membiarkan kejahatan itu tumbuh. Apakah itu dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan kewenangan, bahkan penindasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalang dan gandum sama-sama tumbuh, dan ada kalanya akarnya pun akan bersinggungan satu sama lainnya. Nah, oleh karenanya tidak mudah langsung untuk memisahkan atau mencabutnya sebagaimana dimintakan oleh para penjaga ladang. Nah, itu sebabnya Yesus berkata pada ayat 28 dan 29, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, penolakan terhadap permintaan untuk mencabut lalang dari antara gandum itu sejalan dengan adanya masa penuaian di akhir zaman, bahwa yang memiliki kewenangan atas masa penghakiman adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Nah, seturut dengan itu juga bahwa dibiarkannya lalang tetap tumbuh di antara gandum adalah kondisi agar manusia sungguh hidup dalam kewaspadaan dan tetap mengandalkan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika di tengah-tengah dunia kita, di sekitar kita, ada kalanya kejahatan itu dibiarkan tumbuh, itu juga bermakna agar orang-orang benar tetap dapat
waspada, dan mengandalkan Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan adalah juga kesetiaan yang akan diukurkan dan dinilai hingga pada akhir zaman. Nah, itu sebabnya Yesus pernah berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dalam Matius 24 ayat 11 hingga 13. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman menjadi perbincangan banyak orang. Dan kadang ironisnya, ada sejumlah orang yang mencoba melakukan perhitungan terhadapnya berdasarkan hitungan waktu atau kalender manusia. Ada juga orang tertentu yang mengangkat persoalan akhir zaman sebagai isu yang menakut-nakuti orang lain, dan sementara itu justru tidak mempersiapkan bagaimana agar hidup melakukan kehendak Allah dalam rentang waktu dan perjalanan hidupnya. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya dalam rentang waktu itu? Mereka sibuk dengan hal-hal duniawi. Dan hal ini pernah juga diingatkan oleh Yesus kalau kita baca dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada kalanya orang-orang benar yang melakukan kehendak Tuhan merasa tidak sabar menunggu masa penghakiman Tuhan atas orang-orang yang jahat. Dan pada sisi lain, orang-orang jahat atau orang yang disebut dengan orang fasik itu terlihat hidupnya baik dan makmur. Dalam keadaan tertentu mereka bahkan beruntung secara material dan terlihat lebih sukses dari orang benar. Dan ini menimbulkan kecemburuan juga dari orang-orang yang benar yang mengikut Tuhan. Nah, keadaan seperti ini pernah juga diungkapkan di masa Nabi Maleaki, di mana orang-orang benar menjadi komplain. Mereka berkata, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Dalam Maleaki 3 ayat 15. Namun sebagaimana dijawab kemudian dalam bagian berikutnya, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari-hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Maleaki 4 ayat 1. Nah, pernyataan akan masa penghakiman di akhir zaman itu sama dengan apa yang dinyatakan kembali oleh Yesus dalam teks ini, dalam ayat 42 dan 43. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari
dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita disadarkan saat ini dalam perjalanan hidup kita di akhir zaman, atau kadang disebut dengan zaman akhir ini, bahwa selama kita hidup, pertentangan antara nilai dan perilaku, kebenaran dan kejahatan akan selalu hadir dan berlangsung. Kita tentu adalah anak-anak kebenaran sebagai orang percaya, dan kita harus yakin akan hal itu agar kita tahu di mana posisi kita dan bagaimana kita harus bersikap menghadapi benih kejahatan dan pekerjaan iblis. Tentulah lalang tidak tumbuh sendiri. Demikianlah juga kejahatan itu. Kejahatan memiliki jaringan. Kejahatan memiliki organisasi. Ada penggeraknya dan ada pengikutnya. Itu sebabnya di samping kejahatan personal seperti dosa-dosa dan kejahatan kita pribadi, kita mengenal juga ada kejahatan korporasi yang terorganisir. Dan kejahatan itu bahkan bisa beranak pinak dan berkembang. Nah, bila mana kejahatan juga mencari sekutunya dan memperbesar pengaruhnya, maka orang-orang percaya juga mesti berjuang untuk membangun dan membentengi dirinya dengan orang percaya lainnya untuk menangkal pengaruh si jahat. Nah, mengapa Yesus juga pada bagian lain menekankan pentingnya kesatuan orang percaya? Itu karena orang percaya masih berada dan ditempatkan di dunia ini dalam misinya yang diberikan oleh Tuhan. Kesatuan orang percaya itu akan membentengi dan memperkuat satu sama lainnya. Dan Yesus pun pernah berdoa untuk pemeliharaan dan kesatuan orang percaya. Ia berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Yohanes 17 ayat 15 dan ayat 21. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan dan pekerjaan iblis sebagaimana lalang di tengah gandum, sering tersamar dan tidak mudah dikenali. Dan kalau kita menghadapkan pada apa yang terjadi dalam zaman sekarang ini, bahwa bahaya yang mengancam persekutuan orang Kristen dewasa ini ialah bahwa iblis tidak merusak gereja, namun iblis mendirikan gereja palsu dengan ajaran palsu yang seolah bersumber dari firman Tuhan, tetapi justru memutarbalikkan firman Tuhan. Kita bisa bandingkan juga ibu bapak dan saudara, ketika dunia kini diterpa oleh pandemi COVID-19, ada banyak juga bermunculan ajaran palsu dan pengkhotbah palsu yang memutarbalikkan kebenaran, bahkan tidak segan-segannya juga menyebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat dan pendengarnya. Dalam kondisi senang, dalam kondisi sukacita, dalam keadaan sejahtera, maupun dalam kondisi susah dan mengalami pergumulan, kedua hal yang bertentangan ini, kedua hal dan keadaan yang berbeda ini dapat juga menjadi alat si jahat untuk merampas kita dari kasih karunia Allah. Jadi kita mesti hati-hati juga manakala kita dalam keadaan senang atau sejahtera, atau dalam keadaan susah atau bergumul,
agar kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ayub misalnya di dalam zaman Perjanjian Lama dicobai oleh iblis dalam masa hidupnya yang sejahtera. Dia tidak kekurangan apapun, tetapi ia dicobai oleh iblis. Namun sebaliknya, Yesus juga dicobai oleh iblis ketika Yesus justru sedang lapar dan haus. Maka baik ketika senang maupun ketika susah, orang percaya harus terus berjaga-jaga dan waspada. Dan Rasul Petrus pernah mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya memerlukan hikmat dari Tuhan untuk mengenali dan mewaspadai setiap bentuk pengaruh dari si jahat yang sering tersamar itu. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus pada bagian lain mengatakan kepada jemaat Tesalonika, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." 1 Tesalonik 5 ayat 21. Dan kita yang hidup dalam zaman modern ini, ibu bapak dan saudara, juga disusupi oleh banyak nilai dan ajaran yang sesat, yang tersamar, yang mengaburkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sama halnya seperti banyaknya produk barang yang dalam istilah sekarang ada yang original, tetapi ada juga barang yang KW atau KW-KW. Itu sering tidak mudah dibedakan mana yang original dan mana yang palsu. Dan sasaran gencar saat ini dari kuasa kejahatan atau si iblis adalah keluarga-keluarga orang Kristen dan generasi muda dengan lifestyle, dengan kebebasan, dengan modernitas dan fasilitas yang didapatkan dalam zaman modern ini. Orang-orang yang memuja modernitas itu sering tertipu dan menganggap bahwa semua produk modernitas itu sebagai hal yang benar dan patut ditiru atau diadopsi. Kita mesti waspada akan hal ini, karena modernitas pun fasilitas dengan barang-barang di dalamnya bukanlah berarti itu sesuatu yang dapat atau menghadirkan kebaikan dan kebenaran bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk tetap hidup dan berjuang, ibarat gandum yang walaupun berada di antara lalang, namun tetap hidup, berbuah, dan memancarkan kebenaran sebagai identitasnya, dan berbuah hingga masa penuaian tiba. Begitulah hidup kita akan tetap hidup di dalam kebenaran, sekalipun di sekitar kita penuh dengan kepalsuan dan kejahatan. Dan kita pada akhirnya akan terlihat sebagaimana Yesus katakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerjaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu, dan kami ingin menyerahkan kembali kepada otoritas Tuhan yang memampukan kami lewat kuasa Roh-Mu, meneguhkan firman-Mu bagi kami, mengajari kami, mencerahkan akal budi kami, iman percaya kami untuk firman kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kejahatan,
tipu daya. Kiranya firman-Mu tetap menjadi pegangan dan sandaran kami, menyuluh jalan kami, sehingga kami diterangi pada maksud dan kehendak Tuhan. Kiranya firman-Mu juga meneguhkan kami hidup di tengah-tengah pergumulan dunia ini, dan ada banyak ketidakpastian. Tapi kami yakin di dalam Tuhanlah sumber kepastian hidup kami. Engkaulah kiranya yang meneguhkan setiap orang, baik pribadi, di tengah-tengah keluarga yang mengalami banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Engkau menangkan, Engkau beri hikmat agar dapat membedakan juga kebenaran dan kepalsuan, sehingga kami dengan tawaran-tawaran apapun di tengah-tengah hidup kami akan tetap memilih Tuhan dan kebenaran-Mu, walaupun kadang kami mengalami konsekuensi dengan pergumulan bahkan penderitaan. Engkau berkati setiap keluarga, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu GKIA, yang hingga saat ini juga tetap bergumul di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati juga mereka yang berdedikasi, yang ambil bagian dalam pelayanan. Dan ketika kami juga akan mempersiapkan menyongsong rapat tahunan jemaat di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah Tuhan yang tetap mengikat kami dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat dan tahu melangkah di dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami semuanya, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal dan perkara yang terjadi dalam hidup kita yang tidak selalu kita pahami. Di dalamnya ada perbedaan maupun pertentangan. Bahkan hari esok dan masa depan pun kita tidak pastikan, tidak mampu, tidak ketahui seperti apa. Namun di dalam Tuhan ada kepastian dan masa depan. Itu sebabnya kita harus selalu bersandar pada tuntunan dan pertolongannya. Lagu pujian berikut ini berjudul Ajarku Mengerti. Kiranya menguatkan kita juga untuk meyakini kehadiran Tuhan yang menuntun hidup kita. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu.
Bapakku, Raja segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau selalu mengajarkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama memuji Tuhan lewat nyanyikanlah Kidung Baru 204, di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.